Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Satrio Ramadhani, NPM G1C 016048 dari Teknik Mesin Universitas Bengkulu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya di mata kuliah Konstruksi Sistem Pipa dengan dosen pengampu Pak Ahmad Fauzan STMT. Di sini jurnal yang saya review itu yang berjudul Optimasi Desain Elbow Pipe pada Jaringan Pipa Transportasi Migas milik Joint Operating Body Pertamina Petrocina S Japa dan disingkat JOB PPEJ Tuban dengan berbasis keandalan. Oke, kita lanjut untuk slide selanjutnya. Di sini ada pendahuluan. Di pendahuluan ini, jaringan pipa transportasi migas adalah salah satu unsur yang signifikan dalam sistem penyediaan energi migas. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka telah banyak terdapat jaringan pipa yang menghubungkan sumur minyak dengan pelanggan pengguna hasil produksi migas. Salah satu jaringan pipa yang dimaksud adalah jaringan pipa migas milik Joint Operating Body Pertamina Petrocina S Japa, tepatnya di Tuban, Jawa Timur. Persamaan moda kegagalan yang menggambarkan hubungan antara internal operating pressure dan tekanan ledakan untuk pipa yang terkorosi adalah sebagai berikut. Persamaan moda kegagalan itu dapat dilihat pada slide ini. Ini penjelasan dari persamaan itu. T adalah wall thickness of pipe, satuannya inci, dan D outside diameter of pipe. Terus ada lambda Y itu yield stress. Terus ada E, well joint factor, ada I, length of corrosion defect, D, depth of corrosion defect, dan PO, operation pressure. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada teori korosi. Korosi diartikan juga sebagai kerusakan atau kehausan dari material akibat terjadinya reaksi lingkungan yang didukung oleh faktor-faktor tertentu. Korosi internal adalah salah satu jenis korosi yang terjadi akibat aliran fluida dalam pipa. Beberapa jenis korosi internal itu antara lain adalah korosi CO2, korosi O2, korosi H2, korosi erosi. Itu macam-macam korosinya untuk internal. Kita lanjut. Selanjutnya itu ada teori keandalan. Keandalan sebuah komponen atau sistem adalah peluang komponen atau sistem tersebut untuk memenuhi tugas yang telah ditetapkan tanpa mengalami kegagalan selama kurun waktu tertentu apabila dioperasikan dengan benar dalam lingkungan tertentu. Selanjutnya itu ada teori optimasi. Optimasi adalah sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan hasil terbaik untuk kondisi yang tersedia dalam desain, konstruksi, pemeliharaan untuk semua engineering. Ada beberapa tahap yang harus dilakukan sebelum mengambil putusan. Tujuan dari optimasi adalah untuk memperoleh hasil yang maksimal ataupun minimal, di mana hal tersebut dapat dikatakan optimum. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di slide selanjutnya itu adalah analisa dan pembahasan. Di analisa dan pembahasan itu pertama ada data utama. Data utama yang digunakan dalam tugas akhir ini diantaranya adalah sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel, itu tabel data utama dari elbow pipe. Itu ada material, outside diameter, wall thickness, length of pipeline, SMYS, dan jumlah elbow. Kemudian itu ada perhitungan keandalan sistem,
dapat dilihat itu perhitungannya di slide ini sesuai dengan rumus yang tadi. Itu langkah selanjutnya itu adalah menentukan variabel acak dan mencari parameter statistiknya. Variabel acak dan parameter statistik dari moda kegagalan tersebut ialah di atas adalah dapat dilihat pada slide itu ada tabel parameter statistik kedalaman korosi, panjang korosi, dan tekanan operasi yang terjadi pada pipa elbow pipe 450 tahun 2007. Itu yang kedua itu ada dapat dilihat juga di slide itu tabel parameter statistik kedalaman korosi, panjang korosi, dan tekanan operasi yang terjadi pada elbow pipe 450 tahun 2009. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya itu ada tabel parameter statistik kedalaman korosi, panjang korosi, dan tekanan operasi terjadi pada elbow pipe 900 tahun 2007. Dapat dilihat ini tabel ininya, data parameter statistiknya. Kemudian itu tabel parameter statistik kedalaman korosi, panjang korosi, dan tekanan operasi yang terjadi pada elbow pipe 900 pada tahun 2009. Ini tabelnya dapat dilihat. Next. Untuk langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah melakukan perhitungan keandalan dengan menggunakan 10.000 random number generate. Perhitungan dilakukan dengan metode simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo menghasilkan keluaran berupa peluang kesuksesan untuk masing-masing elbow pipe. Hasil simulasi menunjukkan bahwa semua elbow pipe memiliki peluang kesuksesan sebesar 100%. Di sini dapat dilihat pada gambar 1 grafik keandalan elbow pipe 450 1, 2, 3, dan 4-nya. Dapat lihat ini udah di hasil perhitungan dijadikan grafik. Di gambar kedua itu ada grafik keandalan elbow pipe 900 1 dan 2. Keandalan elbow pipe ini ada keandalannya, ini jumlah standar ya, dapat dilihat pada slide. Dari hasil perhitungan keandalan tersebut di atas dapat diketahui bahwa ternyata semua elbow pipe mengalami keandalan sebesar 100%. Ini berarti bahwa semua elbow pipe pada jaringan pipa transportasi migas milik JOB PPEJ mengalami over design. Untuk itu perlu dilakukan optimasi desain elbow pipe agar dapat diperoleh tebal dinding elbow pipe yang optimum agar diperoleh biaya instalasi yang minimum sesuai batasan yang telah ditentukan. Oke, selanjutnya itu optimasi desain elbow pipe. Langkah berikutnya itu adalah penentuan batasan-batasan. Ada 3 batasan pada proses optimasi ini. Yaitu pertama itu indeks keandalan sistem yang harus dipenuhi adalah lebih dari 2, 3, dan 4. Ini indeks keandalannya, ini rumusnya. Ini perhitungan indeksnya. Itu dapatkan hasil 0,97725. Kedua itu 0,99865. 3 0,99997. Yang kedua itu ada radius elbow pipe tidak boleh lebih dari 1,5 kali diameter pipa. Ini rumusnya. Kemudian ketiga ada kedalaman korosi internal yang terjadi tidak boleh melebihi 80% tebal dinding elbow pipe. Ini rumusnya. Oke, itu kita masuk ke slide selanjutnya. Perhitungan optimasi dilakukan dengan menentukan indeks kedalaman baru sebesar 2, 3, dan 4.
Dengan indeks keandalan sebesar 2 tersebut, maka peluang kesuksesan baru yang diharapkan adalah sebesar 0,97725 atau 97,725%. Dan dengan indeks keandalan sebesar 3 dan 4 tersebut, maka peluang kesuksesan baru yang diharapkan adalah sebesar 0,99865 dan 0,9997 atau 99,865% dan 99,97%. Proses optimasi dilakukan dengan bantuan optimasi software. Hasil yang diperoleh setelah melakukan tahap optimasi desain adalah ketebalan dinding, elbow pipe, dan biaya instalasi. Ketebalan dinding, elbow pipe hasil optimasi adalah sebesar 0,25 inci dari tebal semula 0,593 inci. Berkurangnya ketebalan elbow pipe setelah optimasi adalah sebesar 57,84%. Biaya instalasi setelah optimasi adalah 175,39 US dollar. Dari yang semula itu 462,5 US dollar. Itu yang terjadi penghematan itu setelah proses optimasi dilakukan adalah sebesar 62,08%. Itu sangat signifikan, sangat banyak itu jaraknya, dan ini patut untuk dicoba. Baiklah, itu selanjutnya itu ada kesimpulan. Yang pertama itu ketebalan dinding elbow pipe setelah melalui proses optimasi adalah 0,25 inci dengan indeks keandalan 2, dan biaya instalasi akhir setelah optimasi adalah 175,39 US dollar. Dan yang kedua itu berkurangnya ketebalan setelah mengalami proses optimasi adalah sebesar 57,84%, dan penghematan biaya instalasi akibat optimasi adalah sebesar 62,08%. Selanjutnya. Oke, kita sudah di penghujung untuk presentasi ini. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.